Baik, selamat siang. Saya dengan Patri Halawan 227038006, mahasiswa MTI UNSU angkatan 2022. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu software engineering. Perlu kita tuh ketahui terlebih dahulu bahwasanya apa itu dari yang dimaksud software engineering. Maka definisi software engineering dari berbagai referensi yang saya dapatkan adalah software engineering itu merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan pendekatan rekayasa. Hal ini melibatkan proses sistematis dalam merancang, kemudian membangun, kemudian menguji, dan memelihara perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan pengguna serta standar kualitas yang ditetapkan. Software engineering sangat penting dalam dunia modern karena hampir semua aspek kehidupan terkait dengan perangkat lunak, baik itu aplikasi mobile, sistem operasi komputer, hingga perangkat lunak rumah pintar dan kendaraan otonom. Maka dengan adanya pendekatan yang tepat dalam software engineering, kita dapat menghasilkan solusi perangkat lunak yang inovatif, aman, dan memberikan nilai tambah bagi pengguna. Peran penting software engineering. Ada beberapa poin penting yang saya dapatkan. Peran penting software engineering. Yang pertama, membangun solusi inovatif, di mana software engineering tersebut memungkinkan pengembangan solusi inovatif untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan sehari-hari. Kemudian, mendorong ekonomi digital, yang maksudnya industri perangkat lunak menjadi tulang punggung ekonomi digital. Kemudian, perusahaan teknologi dari perusahaan raksasa hingga startup kecil mengandalkan pengembangan perangkat lunak untuk menciptakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, mengubah cara bisnis beroperasi, yang artinya dari manajemen, rantai pasokan hingga pemasaran digital, perusahaan menggunakan perangkat lunak untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memperluas jangkauan mereka. Poin selanjutnya, meningkatkan akses dan ketersediaan informasi, yang artinya aplikasi dan platform digital yang dikembangkan melalui software engineering telah meningkatkan akses dan ketersediaan informasi secara global. Poin selanjutnya, memfasilitasi inovasi dan penelitian. Perangkat lunak dapat memainkan peran kunci dalam mendukung inovasi dan penelitian di berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan dan teknologi hingga kesehatan lingkungan. Selanjutnya, mendorong transformasi digital sektor publik. Artinya, pemerintah dan lembaga publik menggunakan software engineering untuk meningkatkan layanan publik, meningkatkan efisiensi administrasi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Poin selanjutnya, mendukung infrastruktur digital, yang artinya software engineering ini dapat mendukung pengembangan infrastruktur digital, termasuk cloud computing, big data, dan keamanan informasi. Ada beberapa model proses pengembangan dalam software engineering. Beberapa model tersebut, salah satunya adalah model waterfall. Model waterfall itu menggambarkan proses pengembangan perangkat lunak dalam aliran sequential linear atau linear sequential model. Berarti ini bahwa setiap tahap dalam proses pengembangan hanya akan dimulai jika tahap sebelumnya telah selesai. Proses juga tidak dapat kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Jadi bisa dilihat di sebelah kiri ini ada contoh dari model waterfall, mulai dari analisis. Setelah siap analisis, maka dia turun seperti air terjun.
menjadi tahap desain, kemudian selesai tahap desain, masuk ke tahap implementation, kemudian tahap testing, deployment, dan maintenance. Jadi model ini mengikuti dari model waterfall. Tahap satu pertama selesai, tahap kedua selesai. Jadi setiap tahap selesai baru perpindahan tahap akan dilakukan. Model linear dan berurutan dimulai dari tahap analisis kebutuhan, kemudian perencanaan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Jadi sudah jelas bahwasanya model waterfall ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas dan stabil. Karena dia tidak akan pindah tahapan kalau tahapan sebelumnya belum kelar. Kemudian, model proses selanjutnya ada itu model spiral. Jadi bisa dilihat di sebelah kiri ada berbentuk spiral. Jadi setiap tahapan itu melalui dari garis spiral berikut ini. Jadi penjelasannya seperti berikut. Model spiral itu pendekatan realistis untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Karena perangkat lunak berkembang seiring proses berlangsung. Pengembang dan pelanggan lebih memahami dan bereaksi terhadap risiko di setiap tingkat evolusi. Model spiral menggunakan prototyping sebagai mekanisme pengurangan risiko, tetapi yang lebih penting memungkinkan untuk menerapkan pendekatan prototyping pada setiap tahap dalam evolusi produk. Nah, kemudian model spiral ini modelnya iteratif yang menggabungkan elemen dari model waterfall dengan siklus literasi. Jadi di sini ada model waterfall juga, namun digabung dengan siklus literasi dengan siklus memutar seperti ini. Kemudian prosesnya berputar melalui 4 fase. Perencanaan, analisis risiko, kemudian pengembangan, dan evaluasi. Jadi, model spiral berikut ini cocok untuk proyek yang kompleks dan berisiko tinggi. Model proses pengembangan selanjutnya itu ada model prototyping. Jadi, model prototyping itu fokus pada pengembangan prototipe yang dapat digunakan untuk mengumpulkan umpan balik dan memvalidasi kebutuhan pengguna. Kemudian prototipe digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan produk akhir. Kemudian cocok untuk proyek yang membutuhkan iterasi cepat dan umpan balik pengguna. Jadi modul prototyping ini bisa dilihat contohnya di sebelah kiri ini, mulai dari quick plan, modeling, quick design, kemudian construction, prototype-nya, kemudian deployment delivery, dan di situ bisa didapatkan feedback dari pengguna yang akhirnya langsung tersampaikan kepada developer. Kemudian dilakukan komunikasi dan berulang-ulang seperti di gambar sebelah kiri ini. Jadi model prototyping ini sistemnya itu berulang-ulang terus hingga mendapatkan feedback dari pengguna, ada yang salah, jadi bisa dikomunikasikan dengan si pengembang. Kemudian model selanjutnya, model incremental. Model incremental itu mode pengembangan perangkat lunak di mana produk dirancang, diimplementasikan, dan diuji secara bertahap hingga produk selesai. Model ini menggabungkan elemen-elemen model waterfall dengan filosofi literatif dari prototyping. Jadi bisa dilihat di sebelah kiri ini, proses pengembangannya dibagi menjadi serangkaian inkremental atau iteratif. Setiap inkrementasi menambah fungsionalitas baru ke produk secara bertahap. Cocok untuk proyek yang memungkinkan pengembangan bertahap dan evolusi produk. Jadi model inkremental ini bisa dilihat contoh gambarnya di sebelah kiri, mulai dari tahap recruitment, kemudian penciptaan modul misalnya modul 1, kemudian dilakukan desain dan development, kemudian dilakukan pengkodingan,
Nah, terus tahap selanjutnya testing dan implementasi. Dapat hasil yang pertama, kemudian eh, model incremental ini melakukan lagi modul yang kedua, tetapi dengan pengujian yang sama, yang mulai dari design and development, coding, testing and implementation, dan mendapatkan hasil. Dan modul yang ketiga juga sama, design and development, coding, testing, dan implementation. Namun setelah didapatkan hasil dari ketiga ataupun beberapa kali pengujian, maka eh, produk yang dirancang akan eh, diimplementasikan hingga hasil dari gabungan atau mungkin ada perbaikan-perbaikan dari beberapa kali pengujian dapat diperbaiki hingga mencapai produk yang sempurna. Jadi ada beberapa tahap evolusi dari pengembangan produk. Kemudian model proses pengembangan yang selanjutnya itu model agile. Model agile itu adalah sebuah metodologi dalam pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan berulang, ya, sama dengan model proses pengembangan yang prototyping tadi berulang juga. Tapi model agile ini terdiri dari aturan yang solusinya sudah disepakati. Metode ini juga dilakukan dengan sistem kolaborasi antar tim secara terstruktur dan terorganisir. Metode agile ini sangat cocok untuk proyek jangka pendek. Dikarenakan metode ini akan sangat mudah beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam suatu proyek. Dalam agile development, nilai terpentingnya terdapat pada tim yang bisa memutuskan suatu hal dengan cepat dan tepat. Jadi, agile ini pendekatan kolaboratif dan fleksibel yang menekankan pengiriman produk dalam literasi yang singkat yang disebut sprint, artinya cepat. Kemudian tim bekerja secara terorganisir dan berkolaborasi dengan pelanggan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jadi dengan adanya komunikasi dengan pelanggan, maka pengembang dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian cocok untuk proyek yang berubah-ubah dan membutuhkan tanggapan cepat terhadap perubahan kebutuhan. Jadi di sini di Agile ini juga em, feedbacknya itu sangat dibutuhkan. Namun eh, munculnya feedback dan kemudian eh, respon dari pengembang itu sangat cepat. Bisa dilihat sebagai ini, mulai dari planning, perencanaan, desainnya, kemudian develop, kemudian di testing, di deploy, kemudian review. Setelah di review itu di launch. Kemudian balik lagi. Kalau ada yang salah, Kak akan diulang lagi. Namun dengan eh, feedback yang sangat cepat dari pengguna. Sehingga produk dapat diselesaikan dengan cepat oleh pengembang. Model terakhir ada model V. Jadi dari namanya sudah jelas bahwa dia modelnya berbentuk V. Jadi model V ini merupakan salah satu model proses pengembangan perangkat lunak yang juga berlaku untuk perangkat keras yang merupakan variasi representasi dari model waterfall. Model V menggambarkan hubungan dari aksi jaminan kualitas atau quality assurance ke aksi yang berhubungan dengan komunikasi, permodelan, dan aktivitas pembangunan awal. Pemodelan ini memvisualisasikan hubungan antara tahap pengujian dan tahap pengembangan. Dan setiap tahap pengembangan memiliki tahap pengujian yang sesuai. Kemudian, cocok untuk memastikan bahwa setiap tahap pengembangan terintegrasi dengan baik dengan pengujian yang sesuai. Bisa dilihat di sebelah kiri ini. Jadi, misalnya tahap pertama itu recruitment analysis. Maaf, itu kok keluar ya?
Oke, tadi terakhir. Maaf, tadi ada gangguan. Tahapan pertama itu rekrutmen analisis. Setelah dilakukan rekrutmen analisis, kemudian langsung dilakukan testing terhadap sistem. Setelah dilakukan testing, tahap selanjutnya adalah high level desainnya. Kemudian dilakukan lagi testing terhadap tahap selanjutnya. Dan hingga tahap yang terakhir, baik itu detailed design, lebih jelasnya lagi mungkin pendesainan suatu produk. Kemudian setelah dilakukan tahap terakhir, misalnya detailed design, maka eh, produk tersebut karena sudah dianggap eh, tahap terakhir, maka dilakukan testing terhadap unit tersebut. Setelah dilakukan, dianggap sudah cocok dengan permintaan dari pelanggan, perjanjian bisnis sebelumnya, maka dilakukan implementation. Jadi, model proses pengembangan model V ini cocok untuk memastikan bahwa setiap tahap pengembangan terintegrasi dengan baik dengan pengujian yang sesuai. Jadi, sekian dan terima kasih dari saya tentang software engineering. Terima kasih.